Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Coba cerita, Putri tercinta. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini kan biasa kasih hadiah 10 juta. Iya. Saya kan dikasih hadiah nih. Alhamdulillah. Ini bukan sedekah. Dia nanti sedekah mau ijab langsung sama Iya. anak yatim. Besok. Bilang 300 miliar. Ini dapat cuma-cuma. Ayo. Langsung nyengir terus. Nah. Alhamdulillah. Jadi awalnya tuh aku sering merhatiin Pak Haji Dwi itu suka bikin SW. SW itu catat tentang kegiatan anak yatim piatu. Apa? SW, snap WhatsApp. Sebutan anak Gen Z. Snap WhatsApp. History WhatsApp, Status. status WhatsApp. Tahu nggak? Snap. Jadi aku perhatiin sering buat status cerita gitu tentang kegiatannya yatim piatu gitu, kayak pergi-pergi renang, terus nonton bioskop gitu-gitu kan. Tapi kok ini videonya kayak kurang rapi pengambilannya gitu. Apa? Kan. Pengambilannya tuh kurang rapi. Videonya? Iya. Oh iya, bukan konten. Jadul SD Impress. Iya kan, kok kurang rapi, terus gerak-gerak gitu kayak kurang bagus gitu kan. Soalnya kameramen istrinya berapa? Bilang, berapa istri lo? 5. Jadi apa lagi? Tremor. Tremor. Jadi istrinya 5. Jadi anak suaminya 5. 5, istrinya 5. Pantesan gerak-gerak terus. Iya, kan lo ada kakinya kan. Gue dia bilang jangan manjat, malah melorot. Lanjut. Ya terus aku bilang aku mau jadi content creator mah gitu, karena aku dilesin tuh kan jadi content creator. Jadi aku udah punya basic-basicnya, udah bisa ngedit gitu. Terus aku tanya Pak Haji, aku boleh nggak ya kerja jadi content creator buat RDAY gitu. Terus Pak Haji bilang boleh gitu. Jadi akhirnya aku langsung di invite untuk datang ke Jibon, ceritanya gitu. Oh, Jibon. Oh, Jibon di mana? Mama langsung nanya gitu kan. Ini ternyata jauh banget nih gitu kan. Lebih jauh dari RDAY gitu. Akhirnya aku datang ngeliput kan. Aku ngeliput dengan secara rapi, ini tinggal diedit aja. Iya. Nah, terus abis itu selama kegiatan itu kita pulang kan, mau pulang ini kok nggak ada yang nge-ads ya, maksudnya nggak ada yang terima kita mesen Grab, Gojek gitu. Untung Pak Hajinya bilang yaudah kamu kayak DE aja gitu. Kebetulan juga pas mau pulang tuh Pak Haji Udin yang berkuda itu dia kaget kalau kita ke situ. Ketemu di situ. Ya ampun, Afifah selama ini udah lama banget gak ketemu. Iya. Kok bisa ketemunya di Jibon sih gitu. Ya ceritanya panjang deh, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya tadi mau ditawarin ya mah pulang pakai mobilnya si Pak Haji Udin. Cuman Pak Haji udah ngomong sama si siapa? Bambang Anco. Anco ya. Langsung telepon tuh orangnya. Orangnya langsung telepon aku. Ayo kita pulang. Tuh. Iya sih. Itu ceritanya. Ya, Pak Haji jadi gini. Afifah ini mempunyai Mana kelebihan. mic-nya? Mic-nya mana? Mempunyai sedikit kelebihan dari Allah. Jadi anak ini kalau saya bilang anak yang beruntung ya Pak Haji. Iya. Karena pada saat apapun dia kondisinya itu alhamdulillah selalu beruntung. Pada saat dia nggak ada kerjaan, ada orang ya apa sih kalau anak saya itu kelebihannya ada indera-indera keenam lah gitu ya. Kelebihan dari Allah ya. Iya. Dia bisa memantau keadaan. Nah, pada saat Pak Haji sakit waktu tahun 2020 berapa tuh? Udah dikasih tahu sih. Kata Pak Haji nggak apa-apa gitu kan. Aku udah pernah bilang waktu itu. Tapi terus ternyata kudanya yang mati gitu. Terus Pak Hajinya masuk rumah sakit gitu. Terus yang tahun yang kemarin, barusan kemarin ya Haji, dia bilang energi negatifnya terlalu banyak gitu ke Pak Haji. Jadi kuda juga yang mati ya? Mati. Ada mati juga ya. Pokoknya binatang ternak lah kata Vivi. Gitu terus Pak Haji sakit tuh. Terus kaki juga. Terus yang pertama sih yang diserang tuh mata kayaknya Pak Haji dulu. Iya. Gitu. Sekarang pakai kacamata. Oh benar. Oh
saya kira dia tuh ngada-ngada, kadang-kadang saya nggak Bener. gini. Aku pernah ngomong di 2023 atau 2022 gitu, Pak Haji, itu matanya kenapa? Iya. Kok ada energi yang gak enak gitu. Terus kan aku pegang kan waktu itu, inget kan aku pegang matanya. Aku obatin. Ya habis itu udah selesai, maksudnya kita udah nggak kesini lagi karena Hilang. hilang. Tapi aku masih tetap sedekah Pak Haji Iya, kalau iya, pagi, iya, iya. kalau subuh itu tetap sedekah masih karena ingat Pak Haji tuh sedekah adalah tolak bala gitu Iya. kan. Jadi aku jadi kayak apa ya di alam bawah sadar itu sedekah itu tolak bala. Ya udah sedekah dulu sebelum bala itu datang Iya. gitu kan. Nah kemarin itu dia ngobatin orang pembesar lah Pak Haji. Iya. Kejadiannya tuh sama kayak saya, jadi tapi ini dia pengen menguasai perusahaan, Oh, iya. jadi diserang kakinya itu nggak bisa jalan karena ada dua makhluk yang duduk di sini, Iya. jadi dia nggak bisa golf, Dikunci gitu, dikunci. dibersihkanlah energinya sama dia selama 2 bulan ya Mbak, 2 bulan kemudian sekarang udah bisa golf, udah bisa jalan lagi, gitu udah dan yang di pengadilan menang dia gitu terus udah selesai semua permasalahannya gitu ininya Coca-Cola komisaris gitu jadi nggak usah aku sebutin ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah bisa ini lagi gitu, cuman saya masih kadang-kadang kurang percaya permasalahannya dia ini suka pindah-pindah gitu loh Pak Haji. Nah sekarang ini dia pengen jadi konten kreator. Iya. Nah saya akhirnya seriusin Mbak gitu, iya mah nih saya mau ke kandang. Nah saya pengen Pak Haji saran apa yang baik buat dia gitu loh supaya dia hatinya tuh teguh gitu loh menjalankan hal ini tuh dengan baik gitu loh Pak Haji, nggak judes. Nggak apa-apa, jadi konten kreatornya kan Haji Marco juga ngeliput. Coba cari Haji Marco, gimana sekarang followernya atau pemirsanya, coba penontonnya. Kalau Haji Marco yang isi doang berapa, kalau ada RDAY berapa Haji Marco? Iya, sekarang ini saya udah dapat 1.800.000 dan kalau saya ngisi sendiri dengan saya kreat sendiri itu paling dapat 13.000, 22.000 kayak gitu. Tapi kalau ada Pak Hajinya langsung 150.000, 600.000 itu kalau ada Pak Hajinya. Dan nontonnya banyak. Jadi kalau saya joget-joget atau saya bikin apa, misalnya bikin tentang mandi pandan atau apa paling 50.000. Kalau ada Pak Hajinya 700.000, 1.700.000. Alhamdulillah, makasih Haji. Jadi yang nonton itu para apa? Itu penonton yang benar-benar. Apalagi kalau Haji Marco ngeliput kena santet. Terus sampai langsung rame ya. Iya kan kita kan tamunya kan macam-macam. Ada kena santet, ada kena guna-guna. Tadi malam Iya. kita nggak tahu tuh, nggak taunya dia di dalamnya ada hodamnya, laki lagi, 2 lagi ada. Jadi yang nonton itu apa? Para militan-militannya Pak Haji. Jadi kita kalau ada Pak Hajinya ya udah pasti itu apa? Pasti booming yang nonton tuh gitu. Nah nanti Mbak Vivi bisa datang kemari ngeliput, boleh kan, kita acaranya dari jam 1 sampai asar ya. Kadang kalau mulainya asar, kadang sampai isya ya, kadang sampai jam 9. Pak Haji, boleh gak kalau aku kerja di rumah? Bisa, jadi ngambil punya kita YouTube kita nih, ambil terus re-upload ya, bikin lagi. Nanti Mbak Vivi bikin konten sendiri di situ, namanya Vivi RDAY atau Sahabat RDAY atau Cinta Kasih RDAY atau Legowo RDAY atau apa. Udah set. Boleh gak Pak Haji aku punya grup, aku maintain. Nah ini punya grup tuh, Pak Mail punya grup. Anggotanya berapa Pak Mail total? 400. Tanti, grupnya udah berapa Tan sekarang Tan? Nggak ada. Vivi? Vita berapa Vit? 150.
Ada namanya Tanti itu baru tuh, udah 700 kalau nggak salah ya. Berteman ya tadi berteman Tanti yang itu kan. Nah, Tanti yang joget-joget. Ah. Ya ada. Ya tadi foto mas saya. Ya. Tanti. Iya. Tanti. Oh. Ada lagi Pak Budi Darmanto. Dia punya 5 grup. Satu grup 900 orang. Ada 5 dia maintain. Ada lagi namanya Bu Prapti. Bu Prapti Semarang, dia punya grup lagi. Ada lagi Rina Jogja. Ada lagi Bu Sari Pamarican. Bu Sari Pamarican. Itu juga grupnya besar. Dia mah nonton. Saya ngomong sepatah dua patah langsung di copy sama dia. Jebrot. Nggak mau saya. Kita kedepannya kan para wanita ini kan pasti berkeluarga. Betul. Saya maunya dari kita muda sekarang, karena Mama baru kenalnya kita sekarang nih, bahasanya nih, Vivi kan masih muda. Vita udah seusianya sekarang Pak Mail. Mau saya, kita di rumah aja meraktekin ilmu RDAY tapi duit datang. Nggak mau kita nyari duit atau ngejar duit atau kita ngejar rezeki tapi rezeki ngejar kita.